Kenalkan, saya Roderick Wilson Tendean dengan NIM 20026121179, dokter muda, stase anestesi, periode 9 Agustus sampai 19 September 2021. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi mengenai opioid pada manajemen nyeri. Pertama-tama, untuk pendahuluan, di mana nyeri itu merupakan suatu pengalaman sensorik dan perasaan emosional yang tidak menyenangkan akibat terjadinya kerusakan aktual maupun potensial atau menggambarkan kondisi terjadinya kerusakan. Untuk mekanisme nyeri, di mana nyeri ini timbul akibat adanya rangsangan oleh zat analgesik pada reseptor nyeri yang banyak dijumpai pada lapisan superficial kulit dan beberapa jaringan di dalam tubuh. Pengalaman sensoris pada nyeri akut disebabkan oleh stimulus nukseus yang dipersarafi atau diperantarai oleh sistem sensorik nosiseptif, di mana sistem ini berjalan mulai dari perifer melalui medula spinalis, batang otak, talamus, dan korteks cerebri. Apabila telah terjadi kerusakan jaringan, maka sistem nosiseptif akan bergeser fungsinya dari fungsi protektif menjadi fungsi yang membantu perbaikan jaringan yang rusak. Selanjutnya, untuk proses fisiologis nyeri, di mana contoh pada nyeri nosiseptif itu terdiri dari 4 rangkaian proses yang terlibat, yaitu yang pertama ada transduksi, transmisi, modulasi, dan persepsi. Untuk proses transduksi, di mana transduksi ini merupakan konversi stimulus noxious termal, mekanik, ataupun kimia menjadi aktivitas listrik pada akhiran serabut sensorik nosiseptif. Proses ini diperantarai oleh reseptor ion channel yang spesifik, di mana konduksi merupakan perjalanan aksi potensial dari akhiran saraf perifer ke sepanjang akson menuju akhiran nosiseptif di sistem saraf pusat. Kerusakan jaringan menyebabkan pelepasan mediator kimia seperti prostaglandin, bradikinin, serotonin, dan histamin, di mana mediator-mediator ini kemudian mengaktifkan nosiseptor sehingga terjadilah proses yang disebut transduksi. Untuk yang kedua, yaitu transmisi, di mana transmisi ini merupakan bentuk transfer sinaptik dari satu neuron ke neuron lainnya. Potensial aksi dari tempat cedera bergerak dari sepanjang serabut saraf aferen ke nosiseptor di medula spinalis. Pelepasan substansi P dan neurotransmitter lainnya membawa potensial aksi melewati celah ke cornu dorsalis pada medula spinalis, kemudian naik sebagai tractus spinothalamikus ke talamus dan mesencephalon, lalu melewati talamus menuju korteks somatocerebri, lobus parietal, frontal, dan sistem limbik. Selanjutnya, untuk proses modulasi, yang merupakan proses interaksi antara sistem analgetik endogen dengan impuls nyeri yang masuk ke kornu posterior melalui, kornu posterior medula spinalis. Selanjutnya, untuk persepsi, itu merupakan hasil akhir dari proses interaksi yang kompleks dan unik yang menghasilkan suatu perasaan subjektif yang kita kenal sebagai nyeri. Selanjutnya, untuk klasifikasi nyeri, di mana nyeri ini berdasarkan waktu durasinya, nyeri itu dibagi menjadi 2, yaitu nyeri akut dan nyeri kronis. Nyeri akut ini berlangsung dalam waktu kurang dari 3 bulan secara mendadak akibat trauma
ataupun inflamasi dan terdapat tanda respon simpatis. Untuk nyeri kronik itu terjadi apabila nyeri lebih dari 3 bulan, hilang timbul atau terus-menerus, dan merupakan tanda dari respon parasimpatis. Selanjutnya, untuk manajemen nyeri, berdasarkan WHO tahun 1996, untuk nyeri akut, mengikuti langkah tangga turun ke bawah dari tangga 3 ke 2 lalu ke 1. Untuk nyeri yang kronis, mengikuti langkah tangga naik ke atas dari tangga 1, 2 lalu ke 3. Di mana tangga pertama ini diberikan obat-obat non-opioid, lalu tangga yang kedua diberikan opioid rendah, lalu tangga yang ketiga diberikan opioid yang kuat. Selanjutnya untuk opioid, itu merupakan salah satu jenis narkoba yang bersifat depresan, yang berfungsi untuk mengurangi aktivitas fungsional tubuh. Semua obat dalam kategori ini bekerja dengan jalan mengikat reseptor opioid spesifik pada susunan saraf pusat untuk menghasilkan efek yang meniru efek neurotransmitter, peptida endogen, epiopeptin, seperti endorfin dan enkefalin. Opioid analgesik, penggunaan utamanya adalah untuk menghilangkan nyeri yang dalam dan ansietas yang menyertainya, baik karena operasi ataupun karena akibat luka atau suatu penyakit seperti kanker. Jadi dari opioid ini dibagi menjadi 4, yaitu ada opioid alami, semi-sintetis, sintetis, dan yang terakhir ada endogen opioid. Untuk opioid yang alami itu contohnya seperti opium, nanti menghasilkan zat seperti morfin, kodein, dan tebain. Untuk opioid yang semi-sintetis, contohnya itu seperti hidromorfon, levopanol, dan oksikolon, serta hidrokodon. Untuk opioid yang sintetis, contohnya terbagi ada 3 golongan, yaitu fenilpiridin, contohnya ada fentanyl, lalu ada difenilpropilamin, contohnya metadon dan dextrometorphan, dan yang kelompok yang ketiga yaitu kompleks analgesik, contohnya tramadol dan tapentadol. Untuk opioid endogen, contohnya itu seperti endorfin dan dinorfin. Selanjutnya, untuk reseptor-reseptor dari opioid, itu ada 3, yaitu ada reseptor mu, reseptor kappa, dan reseptor delta. Untuk efek dari analgesia, ketiga reseptor ini berupa supraspinal dan spinal, di mana pada reseptor delta itu nanti memodulasi aktivitas dari mu reseptor. Efek pada sistem kardiovaskular hanya pada reseptor mu berupa bradikardi. Untuk efek pada respiratori, ketiga reseptor menyebabkan terjadinya depresi. Untuk efek pada sistem saraf pusat, reseptor mu menyebabkan adanya euforia, sedasi, pelepasan prolaktin, hipotermia ringan, dan katalepsi. Sedangkan pada reseptor kappa menyebabkan adanya sedasi, disforia, dan reaksi psikomimetik. Untuk efek pada pupil, kedua reseptor, yaitu reseptor mu dan reseptor kappa, menyebabkan terjadinya proses meiosis, di mana pada efek pada gastrointestinal
hanya pada reseptor mu menyebabkan inhibisi pada peristaltik. Lalu ada mual dan muntah. Pada pada genitourinary, reseptor mu dan reseptor delta menyebabkan retensi urin, sedangkan reseptor kappa menyebabkan diuretik. Untuk efek gatal atau pruritus itu terdapat pada reseptor mu dan reseptor delta. Untuk physical dependent terdapat pada reseptor mu dan reseptor delta. Pada reseptor kappa itu terdapat low abuse potential. Lalu untuk anti-shivering itu hanya terdapat pada reseptor kappa. Berikut untuk lokasi dari reseptor opioid. Contohnya seperti pada spinal cord, reseptor mu lebih besar dari delta dan lebih besar efeknya pada kappa. Sedangkan pada nociception, reseptor mu lebih besar dari kappa, namun sama dengan reseptor delta. Dan seperti yang lainnya. Selanjutnya untuk mekanisme kerja opioid, di mana analgesik opioid ini menghambat aktivitas sinaptik sebagian melalui aktivitas langsung reseptor opioid dan sebagian melalui pelepasan peptida opioid endogen, yang juga merupakan penghambat neuron. Ketiga reseptor opioid utama digabungkan ke efektornya oleh protein G dan mengaktifkan fosfolipase C atau menghambat adenyl siklase. Pada tingkat postsinaptik, aktivasi reseptor-reseptor ini dapat membuka saluran ion kalium untuk menyebabkan hiperpolarisasi membran yang menghambat potensi postsinaptik. Pada tingkat presinaptik, aktivasi reseptor opioid dapat menutup saluran ion kalsium yang diberi tegangan untuk menghambat pelepasan neurotransmitter. Tindakan presinaptik menghasilkan penghambatan pelepasan berupa beberapa neurotransmitter termasuk asetilkolin, norepinefrin, serotonin, glutomat, dan zat P. Opioid ini memiliki 3 sifat dalam berikatan dengan reseptor. Yaitu ada agonis murni, agonis antagonis, dan agonis parsial. Untuk agonis, itu memberikan ikatan penuh terhadap reseptor mu. Tidak ada batas maksimal analgesia, lalu terdapat batas maksimal klinis yang menimbulkan efek samping seperti sedasi, depresi pernafasan, dan sering membatasi penambahan dosis sebelum mencapai analgesia yang adekuat. Selanjutnya, untuk agonis-antagonis, itu mengaktifasi reseptor kappa dan antagonis terhadap reseptor mu. Lalu dia memiliki efek batas maksimal terhadap depresi pernafasan, sehingga memberikan margin keselamatan yang lebih besar, dan efek ini muncul hanya pada dosis yang sangat besar. Agonis-antagonis ini memiliki batas maksimal efek analgetik, sehingga golongan ini kurang memberikan sifat analgesia, di mana juga dapat memicu respon withdrawal akut pada pasien yang sudah menerima agonis mu. Selanjutnya, untuk cara pemberian obat opioid, ada beberapa, yaitu ada oral, rektal, intramuskular, dan intravaskular. Untuk pemberian melalui oral, di mana penggunaan analgesia oral pada periode pasca operasi itu terbatas. Metadon itu merupakan satu-satunya agonis dengan bioavailabilitas oral yang memadai, namun sangat lama bekerja serta terakumulasi selama beberapa hari dan oleh karena itu jarang digunakan. Persiapan penyerapan lambat, morfin oral tersedia, namun karena awitan lambat, obat ini lebih bermanfaat dalam perawatan paliatif. Oksikodon itu kadang berguna dalam kesakitan dengan tingkat keparahan yang sedang. Untuk pemberian opioid melalui rektal, supositoria oksikodon itu sering digunakan untuk mengatasi nyeri kronis, tapi juga bisa digunakan pada periode pasca operasi. Penyerapan dari rektum tidak selalu bisa diandalkan,
meski efeknya hingga 12 jam terkadang bisa tercapai. Untuk yang melalui intramuskular, di mana penyuntikan intramuskular tradisional itu on-demand opioid, masih merupakan cara yang paling umum untuk menghilangkan rasa sakit pasca operasi. Namun dalam praktiknya, pengendalian nyeri tanpa obat penenang yang berlebihan hanya efektif sekitar sepertiga dari waktu yang ditentukan. Untuk yang melalui intravaskular, rute intravena ini memiliki keuntungan yang memproduksi tingkat darah yang cepat dan dapat diprediksi. Rute ini memungkinkan titrasi tepat persyaratan analgesik dengan kebutuhan pasien. Setelah cukup analgesia telah diperoleh dengan bulus IV, perawatan bisa dilakukan dengan cara IV ataupun infus atau suntikan dari intramuskular. Selanjutnya untuk dosis-dosis dari opioid, dosis intravena khususnya, di mana obat-obat seperti morfin, intravena bulus, itu dosisnya 0,01 sampai 0,2 mg per kilogram berat badan. Untuk petidin 0,1 sampai 1 mg per kilogram berat badan, fentanyl 1 sampai 5 gram per kilogram berat badan, dan tramadol 0,5 sampai 1 mg per kilogram berat badan. Untuk dosis intravena infus, itu morfin 20-30 mg per kilogram berat badan per jam. Untuk petidin 200-300 mg per kilogram berat badan per jam. Fentanyl 0,5-2 mg per kilogram per jam. Dan yang terakhir tramadol 0,1-0,2 mg per kilogram per jam. Selanjutnya untuk konversi dari parenteral ke oral, pada opioid seperti morfin, di mana obat parenteral 1 mg dapat dikonversikan menjadi 3 mg oral. Sama seperti selain itu, pada hidromorfon, parenteral 0,2 mg dapat dikonversi menjadi 1 mg oral. Pada metadon, itu diwajibkan untuk konsultasi lebih lanjut pada dokter spesialis. Selanjutnya untuk PCA atau Patient Control Analgesia, di mana PCA ini umumnya diasumsikan sebagai pemberian opioid intravena on demand, intermittent di bawah kontrol pasien, di mana pasien dapat mengatur dosis analgesik intravena dengan interval minimum yang ditentukan. Teknik ini tidak hanya memberi pasien kontrol atas kesakitan mereka, tapi juga mengatasi beberapa masalah terkait dengan variabilitas farmakodinamik dan farmakokinetik. Berikut ada keuntungan dan kerugian dari penggunaan patient control analgesia atau PCA. Untuk keuntungannya, yang pertama, pasien memiliki variabilitas respon terhadap obat opioid. Kedua, sistem kontrol umpan balik negatif dan menambah sistem keselamatan untuk menghindari depresi pernafasan, di mana saat pasien tersedasi akibat pemberian opioid, pasien tidak akan mampu menekan tombol untuk menerima dosis opioid yang lebih banyak. Yang ketiga, yaitu tingkat kepuasan yang lebih tinggi. Dan yang terakhir, efektivitas analgesia lebih baik daripada sistem analgesia yang konvensional. Untuk kerugian dari penggunaan PCA, yaitu yang pertama, tidak semua pasien dapat mengerti instruksi penggunaan mesin PCA. Kedua, terdapat potensi terjadinya kesalahan dosis opioid, di mana hal ini berhubungan dengan faktor alat dan faktor petugas medis yang meresepkan ataupun karena faktor program. Dan yang terakhir, yaitu biaya penggunaan pada PCA ini yang tergolong cukup tinggi. Baik, sekian presentasi materi mengenai opioid pada manajemen nyeri yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika terdapat kesalahan. Sekian, terima kasih.